Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Matematika Peminatan IPA untuk kelas 10. Kali ini kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan eksponensial bagian yang pertama. Katanya, makanan yang jatuh di lantai harus cepat-cepat diambil sebelum 5 detik biar tidak ada kuman atau bakteri yang menempel di makanan. Benarkah? Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa makanan yang sudah jatuh pasti terkontaminasi bakteri meskipun hanya beberapa detik. Mari kita selesaikan dengan persamaan matematika. Katakanlah kita memiliki bakteri yang berlipat ganda setiap detik. Kita dapat membuat grafik yang menunjukkan berapa banyak bakteri yang menempel pada makanan kita setelah 5 detik. Perhatikan grafik berikut ini. Sebelah kiri merupakan tabel perkembangbiakan bakteri setiap detik dan sebelah kanan merupakan grafik perkembangan bakteri. Kalian bisa lihat pada detik ke-0 artinya kondisi awal banyaknya bakteri sebanyak 1. Nah, detik yang pertama, 1 detik berikutnya itu 1 bakteri dia membelah menjadi 2. Detik berikutnya lagi, setiap bakteri yang sudah membelah kembali menjadi 2. Dan seterusnya. Hingga pada detik kelima, kita dapati bahwa jumlah bakteri pada akhirnya adalah memiliki jumlah 32 bakteri di detik kelima. Dalam contoh, setelah 5 detik, kita memiliki 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 bakteri yang sama dengan 32. Jika ditulis dengan cara lain, kita katakan bahwa 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32. Nah, di sini kita sudah melihat bagaimana penerapan bilangan eksponensial. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai pembelajaran kita mengenai bilangan eksponensial berikut ini. Kompetensi dasar. Bagian yang pertama, bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat. Apa yang dimaksud dengan bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat itu merupakan bilangan yang berguna untuk menyederhanakan penulisan serta penyebutan suatu bilangan yang mempunyai faktor-faktor perkalian yang sama. Misalkan, saya memiliki contoh 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini terdiri dari angka 2 sebagai basis dan angka 3 sebagai pangkat. Jika saya uraikan 2 pangkat 3 ini akan sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Di sini ada 3 kali perkalian angka 2. Contoh lain, misalkan saya punya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ini berarti saya melakukan perkalian angka 3 sebanyak 4 kali. Atau dengan kata lain, misalkan saya memiliki A pangkat N, ini berarti saya mengkalikan A sebanyak N kali. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat-sifat ini perlu kalian pahami dan kalau bisa hafalkan. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N hasilnya adalah pangkatnya di jumlah syaratnya, basisnya harus sama. Contoh, saya punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, maka pangkatnya saya jumlah 2 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya 2 pangkat 5. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M negatif N. Contoh, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 negatif 2, hasilnya adalah 2 pangkat 1. Sifat berikutnya, A per B pangkat M sama dengan masing-masing basis memiliki pangkat M. Contoh, 2 per 3 dipangkatkan dengan 4, maka setiap basisnya memiliki pangkat 4. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Sifat berikutnya adalah jika saya punya A pangkat M
yang dipangkatkan lagi dengan N artinya pangkatnya dikali. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan angka 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 6. Sifat berikutnya, A kali B pangkat M, maka setiap basis memiliki pangkat M. Contoh, 2 kali 3 saya pangkatkan dengan angka 4, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4. Sifat berikutnya, jika saya punya A pangkat M, maka bisa saya ubah menjadi 1 per A pangkat negatif M dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Contoh, misalkan saya punya 2 pangkat 3, maka bisa saya ubah dalam bentuk pecahan seperti berikut. 1 per 2 pangkat negatif 3. Atau dengan cara yang sama, jika saya memiliki 2 pangkat negatif 3, maka saya bisa jadikan dalam bentuk 1 per 2 pangkat 3. Satu lagi adalah jika ada A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1 dengan syarat A-nya bukan sama dengan 0. Contoh, misalkan saya punya angka 2 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Atau contoh lain, misalkan saya punya 1 juta yang saya pangkatkan dengan angka 0, maka hasilnya tetap adalah 1. Intinya, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah sama dengan 1. Bagian kedua, persamaan eksponen, bagian yang pertama. Persamaan eksponen memiliki aturan-aturan sebagai berikut. Nah, di sini saya akan jelaskan 3 poin yang pertama, di mana jika A lebih besar daripada 0, A tidak sama dengan 1, B lebih besar dari 0, B tidak sama dengan 1, maka berlaku aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, jika A memiliki pangkat sebuah fungsi sama dengan A pangkat P atau konstanta, maka fx fungsinya sama dengan P. Yang kedua, jika A memiliki pangkat sebuah fungsi sama dengan A pangkat fungsi yang lain, maka fungsi fx sama dengan fungsi gx. Dan yang ketiga, jika ada A dengan pangkat sebuah fungsi sama dengan B basis yang berbeda, pangkat sebuah fungsi, maka fungsinya ini bernilai 0. Mari kita lihat penjelasannya secara jelas. Contoh 1.1, tentukan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x min 4 sama dengan 2 pangkat 8. Nah, ini mirip dengan sifat yang pertama, di mana sifat yang pertama ini memiliki bentuk 2 pangkat sebuah fungsi sama dengan 2 pangkat konstanta, maka fx fungsinya itu memiliki nilai yang sama dengan konstantanya. Berarti ini juga sama, karena kebetulan basisnya sudah sama, berarti kita hanya fokus pada pangkatnya. Berarti 2x min 4 hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya kita selesaikan secara aljabar. 2x sama dengan 8, asalnya negatif 4 pindah menjadi ke sini menjadi positif 4, berarti 2x sama dengan 12, x sama dengan 12 per 2, berarti x sama dengan 6. Berarti penyelesaian dari persamaan ini adalah nilai x-nya sama dengan 6. Gampang kan? Yuk kita lanjutkan. Contoh 1.2. Tentukan penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x negatif 7 sama dengan 8 pangkat 1 negatif x. Bisa kalian lihat di sini bahwa basisnya berbeda. Nah, langkah yang pertama adalah kita samakan dulu nilai basisnya. Oke, berarti 8 ini dia perkalian dari angka berapa?
Nah, ternyata 8 ini yang ada hubungannya dengan angka 2 ya. 8 ini merupakan perkalian dari 2 dikali 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Saya tulis lagi di sini. 2 pangkat 2x negatif 7 sama dengan 8-nya saya ubah dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kasih kurung, dia dipangkatkan lagi 1 negatif x. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ini ada aturan atau sifat dari bilangan berpangkat, di mana sifatnya itu adalah a pangkat m dipangkatkan dengan n, berarti a pangkat m kali n. Nah, berarti saya tulis lagi 2 pangkat 2x negatif 7 sama dengan, nah, si pangkatnya kita ini ya, kalikan nih, pangkat yang 3 ini dengan pangkat 1 min x. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 1 pangkat 3, 3 kali negatif x berarti negatif 3x. Nah, kita perhatikan di sini basisnya sudah sama, yaitu basis 2. Maka sesuai dengan sifat yang nomor 2, di mana a pangkat fx gitu sama dengan a pangkat gx, maka kita punya fx sama dengan gx. Nah, ini ingat-ingat lagi ya. Sekarang kita selesaikan persamaannya. 2x negatif 7 sama dengan 3 min 3x. Saya pindahkan x-nya ke sebelah kiri. Berarti 2x plus 3x, negatif 7-nya pindah ke kanan, berarti 3 ditambah 7. Ingat aturan pada aljabar. 2x tambah 3x hasilnya adalah 5x, 3 tambah 7 hasilnya adalah 10, maka nilai x sama dengan 10 per 5, berarti nilai x sama dengan 2. Berarti penyelesaian dari persamaan 2 pangkat 2x negatif 7 sama dengan 8 pangkat 1 negatif x, hasilnya adalah x sama dengan 2. Lagi, contoh 1.3. Kita perhatikan, tentukan penyelesaian dari persamaan 3 pangkat 2x min 2 sama dengan 5 pangkat x negatif 1. Nah, bisa kalian lihat di sini, basisnya ini 3 dan 5 merupakan angka yang berbeda. Bisakah kita samakan? Nah, ternyata 3 dan 5 itu merupakan bilangan prima. Artinya dia faktornya hanya ada 1 dan 3 gitu kan. Ini faktornya 1 dan 5. Berarti tidak bisa kita sederhanakan lagi. Otomatis untuk contoh 1.3, jika kalian menemukan seperti ini, maka tidak dapat diselesaikan. Alasannya apa? Alasannya adalah karena apa? Tadi ya basisnya berbeda. Kalau basisnya berbeda tapi masih bisa di otak-atik seperti contoh 1.2, berarti masih bisa dikerjakan. Tapi kalau misalkan seperti ini, 3 dan 5, maka tidak bisa kita selesaikan. Jadi jawabannya adalah ini. Tidak dapat diselesaikan karena basisnya yang berbeda. Berikut ini merupakan tugas untuk matematika peminatan bagian yang pertama. Jadi kalian kerjakan di buku tulis kalian. Dan jangan lupa kirimkan di platform Edmodo yang sudah tersedia. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, tanyakan yuk di platform manapun yang tersedia. Jangan lupa kerjakan tugasnya, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.